Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Faris Fadila Mardianto, selaku dosen pemangku pada mata kuliah Regresi Terapan kelas S1, dan teman-teman yang akan menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 17 mengangkat judul analisis pengaruh persentase ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Dengan anggota kelompok 17 yaitu yang pertama Anggara Teguh Febrian dengan NIM terakhir 044, saya sendiri Ajun Trisa Songko dengan NIM terakhir 090, dan IKD Pasek Kusuma Adiputra dengan NIM terakhir 100. Misalnya latar belakang yang pertama, IPM merupakan indikator yang berkaitan dengan ukuran derajat perkembangan sumber daya manusia. IPM secara umum memiliki 3 unsur, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Khususnya pada unsur ekonomi terdiri dari beberapa faktor seperti persentase ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Untuk mengetahui IPM pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan estimasi untuk memperkirakan seberapa besar ketiga faktor tersebut mempengaruhi IPM. Selanjutnya yaitu tinjauan pusaka. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Yang kedua, penduduk miskin. Penduduk miskin adalah mereka yang tidak mampu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan, dan bukan dari makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan atau GK. Yang ketiga, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka atau open unemployment yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran terbuka didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Yang keempat, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pengembangan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan, dan daya beli atau ekonomi. Yang kelima, pemilihan model regresi yaitu backward stepwise. Metode backward merupakan langkah mundur semua variabel X diregresikan dengan variabel Y. Pengeliminasian variabel X didasarkan pada nilai F parsial terkecil dan turut tidaknya variabel X pada model juga ditentukan oleh nilai F tabel. Selanjutnya yang keenam yaitu pencilan atau outlier. Data yang berbeda ini disebut sebagai outlier atau data pencilan, di mana suatu pengamatan menyimpang cukup jauh dari pengamatan lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pengamatan tersebut berasal dari distribusi data yang berbeda. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, estimasi kurva. Estimasi kurva merupakan model regresi yang digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel prediktor X terhadap variabel respon Y melalui grafik kurva yang dibentuk, di mana terdapat 11 jenis kurva yang tampil pada layar. Dan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama ada sumber data. Data ini berasal data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Data ini terdiri dari 38 yang seluruhnya berasal dari kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur. Tujuannya agar sampel ini mampu merepresentasikan data dari Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Kemudian terkait variabel penelitian, yang pertama ada variabel terikat atau variabel respon, adalah IPM itu sendiri, Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian variabel bebas atau prediktornya adalah persentase ekonomi sebagai X1, persentase penduduk miskin sebagai X2, dan tingkat pengangguran terbuka sebagai X3. Selanjutnya. Baik, kemudian analisis data dan pembahasan. Lanjut. Ya. Data penelitiannya adalah seperti itu. Saya lanjutkan saja seperti yang sudah saya jelaskan, ada 38 data, di mana X1 ini merupakan persentase ekonomi, ini
tingkat kemiskinan, dan X3 merupakan tingkat pengangguran terbuka. Kemudian responnya adalah IPM itu sendiri. Terdapat 38 sampel. Untuk di sini datanya kami persingkat karena agar tidak terlalu memakan banyak screen. Selanjutnya, untuk langkah pertama yang kami lakukan sebagai peneliti adalah kami ingin mencari tahu apakah ada outlier dari data pengamatan kami. Nah, untuk mencari outlier itu sendiri menggunakan nilai leverage yang untuk seluruh analisisnya kami menggunakan bantuan Minitab. Nilai leverage itu juga biasa disebut sebagai HI atau HII. Nah, untuk indikatornya sendiri, jika nilai HII itu lebih dari 2 kali P per N, di mana P merupakan jumlah parameter dan N merupakan jumlah data, maka pengamatan tersebut dinyatakan sebagai pencilan. Nah, berdasarkan hal itu, nilai dari HII-nya yang menjadi indikator adalah 0,2105. Yang lebih dari 0,2105 ada di Kabupaten Kota Sidoarjo, Bangkalan, dan juga Surabaya. Hal ini menyatakan bahwa ketiga data pengamatan tersebut merupakan pencilan atau outlier yang berasal dari respon itu sendiri. Akan tetapi, kami peneliti memutuskan tidak menghapus outlier tersebut, karena pengamatan yang ini berasal dari 38 kabupaten atau kota yang merepresentasikan Kota Jawa Timur itu sendiri. Jika kami hapus, maka tentu saja data ini tidak lagi merepresentasikan Jawa Timur. Next. Kemudian ada estimasi kurva. Untuk estimasi kurva ini kami mendekatkan dengan beberapa kurva. Yang pertama ada linear. Untuk analisisnya kami menggunakan bantuan Minitab. Diperoleh bahwa jika linear, dia memiliki nilai MSE atau mean square error itu sebesar 6,416, kemudian dengan R kuadrat 76,85%. Adapun bentuk model regresinya bisa dilihat sendiri. Kemudian saya lanjutkan logaritmik. Model logaritmik itu adalah bentuk logaritma dari variabel prediktor itu sendiri, sehingga variabel prediktornya nanti dibentuk sebagai logaritma. Nah, adapun hasil yang kami dapatkan, MSE-nya berjumlah 6,749 dengan R-square 75,64%. Untuk estimasi kurvanya dapat dilihat sendiri. Next. Kemudian ada juga estimasi kurva inverse dan kuadratik. Inverse itu adalah di mana variabel prediktornya kita transformasikan menjadi pangkat -1 sehingga terlihat seperti model kurvanya itu 69,02 tambah 0,346 per X1 tambah 62,6 per X2 tambah 21,41 per X3. Adapun nilai MSE-nya adalah 8,166 dengan R kuadratnya 70,53%. Adapun bentuk kuadratik, ini memiliki banyak prediktor karena merupakan kombinasi dari bentuk kuadrat X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratkan. Untuk R-square-nya ini cukup tinggi, di mana 80,41% dan MSE-nya 5,955. Lanjut. Kemudian ada bentuk kubik atau regresi polinomial orde 3. Errornya memiliki nilai 6,3691 dan R-square-nya 81,75%. Dengan estimasi kurva dapat dilihat seperti berikut. Next. Kemudian ada compound growth dan eksponensial. Nah, untuk compound growth dan eksponensial ini dia memiliki MSE dan R-square yang sama. Adapun estimasinya bentuknya berbeda-beda. Di mana estimasi kurva growth adalah seperti ini, ln YI sama dengan 4,2990 tambah 0,0047 X1 dikurang 0,00928 X2 dan 0,01326 X3, atau bisa disingkat sebagai berikut. Nah, untuk estimasi kurva komponen eksponensial, apa yang membedakan mereka dengan growth adalah di mana yang dilogaritmakan adalah parameternya. Di mana estimasi kurva kompon ini nanti yang bentuk yang dilogaritmakan adalah parameter beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 sehingga menghasilkan nilai 4,2990, 0,0047, minus 0,0928, dan 0,01326. Sedangkan untuk eksponensial yang dilogaritma, yang dilenkan hanyalah beta 0-nya. Lanjut.
Kemudian ada estimasi kurva power dan S. Nah, untuk power memiliki nilai MSE 0,001314 dengan R square-nya 75,09%. Terus terkait estimasi kurvanya dapat dilihat sendiri. Kemudian untuk S itu mendapatkan nilai MSE 0,001605 dengan R kuadratnya 69,56%. Untuk estimasi kurvanya dapat dilihat. Untuk S ini sendiri merupakan gabungan dari logaritma respon dengan inverse predictor. Lanjut. Kemudian yang terakhir logistik. Untuk logistiknya itu sendiri kami mendapatkan MSE 0,016836 dan R square-nya 77,23%. Next. Baik, selanjutnya adalah rangkuman dari estimasi terbaik. Berdasarkan hal ini, kami menseleksi terlebih dahulu berdasarkan nilai mean square error-nya. Kita mencari mean square error yang paling terkecil, kemudian kita rankingkan. Nah, didapat MSE terkecil itu jatuh kepada compound growth eksponensial. Kemudian, nah meskipun nilai R square tidak terbesar, di mana nilai R square terbesar itu jatuh pada kubik, akan tetapi nilai errornya itu jauh lebih besar dibandingkan nilai compound growth dan eksponensial. Next. Baik, sehingga berdasarkan 3 model regresi tersebut, kita akan melakukan seleksi prediktor. Untuk seleksi prediktor ini, kita akan menggunakan metode backward yang selanjutnya akan dibahas oleh Angga. Untuk Angga, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini kita menggunakan metode subsumiter atau Backward untuk mencari model regresi yang terbaik. Nah, setelah kita regresikan dengan variabel respon Y dan variabel prediktor X1, X2, dan X3, didapatkan bahwasannya p-value yang untuk di X1 yaitu memiliki p-value lebih dari 0,05, maka X1 harus dikeluarkan dari model. Selanjutnya. Oleh karena itu, setelah kita hapuskan X1 dari model, kita meregresikan kembali dengan variabel yang sama, dengan variabel respon yang sama, namun dengan variabel prediktor X2 dan X3 saja. Nah, didapatkan bahwasanya dari kedua variabel prediktor sudah memenuhi atau kurang dari 0,05. Nah, karena hal itu, maka kita mencari regresi terbaik dalam bentuk kurva growth seperti ini, dan juga dalam bentuk kurva compound juga seperti ini, dan serta menggunakan kurva eksponensial juga seperti ini. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu uji normalitas, di mana kita akan menguji kenormalan dari galat. Nah, di sini didapatkan bahwasanya p-value adalah 0,083 atau lebih dari alpha, sehingga didapatkan residual atau galat ini berdistribusi normal. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah uji multikolinearitas, di mana kita lihat bahwasanya di variabel prediktor X2 dan X3 memiliki nilai V kurang dari 10. Oleh karena itu, pada kasus ini tidak terjadi kasus multikolinearitas. Next. Untuk uji heterogenesitas, di mana kita akan menguji bahwasanya apakah residual ini bersifat identik atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan uji Glaser. Nah, di uji ini kita menggunakan variabel responnya adalah absolut dari residual atau galat, dan dengan variabel responnya yaitu dari X2 dan X3. Nah, didapatkan bahwasanya p-value dari source regression sebesar 0,858 atau lebih dari 0,5, sehingga H0 dapat diterima. Nah, dengan demikian residual bersifat identik. Nah, sebenarnya dalam menggunakan uji autokorelasi, di mana kita akan menguji apakah variabel atau galat ini mengalami autokorelasi atau residual saling independen atau tidak. Nah, di sini kita cek bahwasanya dari lag ini tidak ada yang garis biru yang melewati batas lag. Nah, sehingga H0 dapat diterima. Dengan demikian residual tidak mengalami autokorelasi. Next. Nah, dari
penjelasan kami dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh model regresi terbaik untuk kasus ini yaitu regresi growth, compound, dan juga eksponensial dengan bentuk persamaan berikut, yaitu pada regresi growth Y sama dengan eksponensial pangkat 4,2978 dikurangi 0,00930 X2 ditambah 0,0133 X3. Untuk regresi compound yaitu Y sama dengan 73,5365 dikali 0,99074 pangkat X2 ditambah 1,01382 pangkat X3. Nah, yang terakhir yaitu regresi eksponensial yaitu Y sama dengan 73,56365 kali eksponensial min 0,00930 X kali X2 ditambah 0,01373 kali X3. Nah, selanjutnya adalah meskipun data memiliki outlier, akan tetapi outlier tidak dapat dihapuskan karena data berupa data daerah yang berasal dari BPS dan sudah ditetapkan. Nah, jika misalnya outlier dihapus, maka data tidak dianggap mewakili seluruh provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, data tetap disimpan dan dilanjutkan. Oke, yang ketiga yaitu berdasarkan metode eliminasi mundur atau backwards diperoleh kurva terbaik ya terbentuk hanya dengan variabel prediktor X2 dan X3 atau prediktor X1 dibuang. Nah, yang terakhir, semua uji asumsi model regresi terpenuhi dalam penelitian ini, termasuk uji normalitas, autokorelasi, hetero, dan multigo. Next. Baik, terima kasih telah menyaksikan video presentasi. Bentar Jun. Enggak, kok lu di depan sih? Oh iya, saya bentar ya, gua mau pindah dulu ya. Oke. Udah pindah gua. Oke. Yang nutup ini jadinya siapa, guys? Tahu katanya enggak. Nah, Oke, tutup ya. iya, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas kerajaan kami dan juga mohon maaf atas salah kata dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like dan subscribe video ini dan kita besarkan akun YouTube dari Pak Faris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.